Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Fadrin Official. Kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya kita memperhatikan tarbiyah ataupun pendidikan terhadap anak-anak ya. Karena anak merupakan aset dari kehidupan kita. Karena setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menjadi kebanggaan kita adalah anak. Apabila anak kita adalah anak yang solihah, maka kita akan nyaman di alam barzah, nyaman di alam kubur. Tetapi sebaliknya, apabila anak kita adalah anak yang tidak baik-baik saja, anak yang durhaka, anak yang hobi tawuran, anak yang terlibat narkoba, anak yang terlibat kejahatan-kejahatan, maka tentu ini akan berdampak negatif bagi kita orang tua yang sudah wafat, yang ada di alam barzah. Maka seorang profesor dari Universitas Lampung pernah mengatakan kepada saya bahwa aset kita yang asli adalah anak ya, bukan harta. Karena harta bisa hilang, tapi anak nanti akan berkarya, anak akan berdoa, anak akan meneruskan cita-cita orang tua, anak akan mendoakan kita ya. Maka benar kata seorang profesor dari Universitas Lampung itu. Oleh karena itulah maka saya akan menyetir sebuah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali kepadanya, kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapak ya. Jadi bagaimana agar sang anak bisa birrul walidain, bisa berbuat baik kepada ibu bapak? Tentu ini harus ada sebab akibat ya. Kalau kita ujuk-ujuk tahu-tahu ingin mendapatkan akibat yang baik, tetapi kita tidak pernah menanamkan sebab, maka ini adalah hal yang mustahil. Dan ini merupakan sebuah omong kosong. Maka kita perlu menanam dulu. Setelah menanam baru kita memanen. Bagaimana cara menanamnya? Yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya, dengan memberikan tarbiyah ya. Karena doa yang dipanjatkan oleh sang anak memang kaitan langsung dengan hasil kita menanam. Bayangkan doa untuk orang tua adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan kalimat rabbayani ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya ya Allah, wali walidayya, dan kedua orang tua saya ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tua saya ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya ya Allah yang telah wafat, yang ada di alam kubur, yang ada di alam barzah. Kama rabbayani shaghira, seperti ya, seperti sebagaimana mereka dulu mendidik saya ya, ketika saya waktu kecil ya. Di situ ada kalimat kama rabbayani shaghira. Jadi di situ betul-betul karena kita menanam, maka kita akan memanen. Kita menanam dengan cara mendidik anak ya. Dan pendidikan itu adalah sebuah upaya untuk merubah pola fikir, pola sikap, dan pola tindak dari yang tidak baik menjadi pola fikir, pola sikap, dan pola tindak yang baik ya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Misalnya dari sejak
SD anak-anak kita sudah disekolahkan kepada sekolah Islam. Apakah sekolah Islam yang terpadu ataukah yang biasa, itu silahkan. Masing-masing punya preferensi ya. Kalau misalnya yang terpadu berarti dia akan mengandung pelajaran yang gabungan antara kurikulum yang dari Kemendikbud dengan kurikulum dari pesantren. Maka akan terjadi perpaduan kurikulum ya. Sehingga sekolahnya adalah full day dari pagi sampai sore, sebagaimana yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Islam kurikulum terpadu Robbi Rodiah. Oleh karena itulah, maka mari kita sungguh-sungguh berupaya menanam. Jangan kita berharap bahwa kita akan bisa memanen. Jangan kita berharap bahwa kita akan mendapatkan anak yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, mendoakan kita, kalau kita sendiri tidak pernah menanamkan tarbiyah yang baik kepada anak-anak. Itulah kalimat tarbiyah, yaitu upaya-upaya merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari yang negatif kepada yang positif. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua tidak hanya memberikan keju, susu, roti, dan kentang, tapi kita juga memberikan pendidikan yang prima kepada generasi mendatang. Dan insya Allah ketika kita terbujur di alam barzah, kita akan memanen apa yang sudah kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.